Semangat sehat, teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Ini adalah episode ke-9 dalam seri Pak Banjet. Cara saya membuat analogi sederhana untuk mempermudah dalam memahami pasar modal. Melalui perusahaannya, PT Baru Penting, yang telah listing, Pak Banjet bersama keluarganya mendirikan usaha untuk anak yang ke-9 yang saat ini ada di luar negeri, yaitu PT Baru Enteng atau BRAND. Dengan demikian, PT Baru Enteng adalah perseroan yang berbadan hukum di Indonesia. Namun, karena tinggalnya di luar negeri, maka anak Pak Banjet yang ke-9 juga mendirikan perusahaan di luar negeri yang tentu saja berbadan hukum luar negeri, yaitu Bintang Energi Pte Ltd, yang 100% sahamnya dimiliki oleh PT Baru Enteng. Bintang Energi, perusahaan anak Pak Banjet di luar negeri, beranak pinak. Dan karena mau fokus di usaha energi panas bumi, Bintang Energi mendirikan perusahaan lagi dengan nama Bintang Energi Geothermal, yang berkembang lagi menjadi beberapa perusahaan di berbagai negara, di antaranya Bintang Energi Geothermal Belanda, Bintang Energi Geothermal Filipina, Bintang Energi Geothermal Singapura, dan lain-lain. Yang akhirnya, entah karena telah direncanakan sebelumnya dengan baik, atau karena tidak dengan sengaja, Bintang Energi Group bisa menguasai sumber-sumber energi panas bumi di Indonesia. Gila. Tapi pasti semua ini hasil kerja Pak Banjet juga. Dan pasti perlu dana yang cukup besar. Hasilnya, sampai saat ini, Pak Banjet melalui perusahaan anaknya Bintang Energi yang berbadan hukum di luar negeri telah mempunyai 3 pembangkit listrik tenaga panas bumi yang cukup besar. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga panas bumi Darajat. Dan yang ketiga, pembangkit listrik panas bumi Salak. Saat ini, Pak Banjet perlu dana untuk mengembalikan modalnya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh penguasaan energi panas bumi tersebut, dan juga untuk membayar sebagian utang perusahaan anaknya kepada bank. Oleh sebab itu, Pak Banjet merencanakan untuk mengipokan Bintang Energi yang saat ini mengelola panas bumi tersebut. Namun, karena Bintang Energi berbadan hukum luar negeri, maka saat ini belum bisa dapat IPO di BI. Sehingga mau nggak mau yang akan diipokan oleh Pak Banjet akhirnya adalah PT Baru Enteng, BRAND. Perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia, pemegang 100% saham dari Bintang Energi. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Di tengah berlakunya bursa karbon yang berhasil membuat harga beberapa saham energi baru dan terbarukan melonjak dalam 1 bulan terakhir, PT Barito Renewable Energy, calon emiten dengan kode BRAND yang berusaha dalam sektor pembangkit listrik tenaga panas bumi, merencanakan untuk listing. Menyusul PT Pertamina Geothermal Energy, emiten dengan kode PGEO. Penerima manfaat akhir BRAND adalah konglomerat kawakan yang telah berusaha sejak era Presiden Soeharto, sehingga merupakan pemain global dengan berbagai jurus-jurus maut yang pasti susah kita pahami. Salah satu buktinya, konglomerat tersebut baru saja berhasil mengipokan PT Petrindo Jaya Kreasi, emiten dengan kode cuan yang sampai saat ini masih memberikan cuan yang sangat luber dan susah dipahami penyebabnya. Hanya dalam waktu 6 bulan,
harga cuan loncat 13 kali dari harga penawaran umum. Padahal sektor usaha cuan sangat sederhana, yaitu trading batubara. Oleh sebab itu, untuk menganalisa prospek IPO dari emiten dengan kode Brent, saya akan memakai cara perbandingan dengan emiten sejenis yang telah listing sebelumnya, yaitu PGIO. Ada 6 aspek yang akan saya bandingkan, dan saya mulai dari saham yang akan ditawarkan. Brent akan melepas 4,5 miliar lembar saham dengan harga penawaran umum antara 670 sampai dengan 780 rupiah. Nilai nominal sahamnya 150 rupiah. Dengan demikian, harapannya akan bisa mengkolek dana sebesar 3 sampai dengan 3,5 triliun. BBV IFO-nya mencapai 4,5 sampai dengan 5,2. Bagaimana dengan PGIO yang telah listing? PGIO melepas 10,5 miliar lembar saham dengan harga penawaran Rp870. Nilai nominal sahamnya Rp500. Dengan demikian, BBV IFO hanya 1,8 kali. Saat ini, harga saham PGIO diperdagangkan di Rp1.450. Dibandingkan dengan nilai nominal saham yang Rp500, maka BBV-nya masih di angka 2,9. Jadi, dari sisi BBV, sampai saat ini, menurut saya, PGIO lebih menarik dibandingkan dengan Brent. Yang kedua, dari rencana dana penggunaan hasil IPO. Rencana dana penggunaan hasil IPO dari PGIO cukup jelas. 85% digunakan untuk modal kerja, dan 15% digunakan untuk pembayaran hutang yang diterima oleh perseroan. Namun, rencana penggunaan dana hasil IPO dari Brent menurut saya cukup muter-muter dan bikin pusing. Meskipun akhirnya bisa kita pahami, 66% digunakan oleh anak perusahaan untuk menurunkan hutang yang diterima oleh anak perusahaan tersebut dari Bangkok Bank. 31% digunakan untuk membayar pembelian saham oleh cucu perusahaan yang sebelumnya ditalangi oleh cucu perusahaan usahanya penerima manfaat akhir yang bukan merupakan satu grup dengan Brent, namun merupakan pihak yang terafiliasi dengan Pak Banjet atau dengan penerima manfaat akhir, karena kedua entitas mayoritas sahamnya dimiliki oleh penerima manfaat akhir. Secara sederhana, skema penggunaan dana hasil IPO Brent dapat digambarkan dengan analogi cerita anak Pak Banjet yang ke-9. Namun, apabila teman-teman akan memahami dengan cara yang agak sulit, maka kita bisa lihat juga dari prospektusnya. Yang ketiga, tentang perubahan modal saham yang di-store. PGIO dalam 15 tahun terjadi peningkatan modal saham yang setor sebanyak 309 kali. Namun, Brent hanya dalam waktu 4 tahun terjadi perubahan modal saham yang setor lebih dari 15.500 kali. Yang keempat, perbandingan antara ekuitas dengan saham yang di-store. Meskipun mengalami penurunan, namun besar ekuitas dibandingkan dengan modal saham yang di-store PGIO masih di atas angka 1. Artinya, secara akumulatif, PGIO tidak mengalami penurunan dari nilai ekuitas. Namun, hanya dalam waktu 4 tahun, ekuitas dibandingkan dengan nilai saham yang di-store dari Brent menurun sangat tajam. Dari semula lebih dari 10.000 kali, menjadi hanya di bawah 0,5 kali. Yang kelima, dari pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan profitabilitas. Pada PGIO, tren penjualan dan profitabilitas selalu naik.
pada brand meskipun relatif stabil, namun tetap saja masih di bawah PGEO. Dan yang keenam, perbandingan antara debt equity ratio atau DER, debt service coverage ratio atau DSCR, dan kualitas aset. Debt equity ratio PGEO mempunyai kecenderungan menurun. Sementara debt coverage service ratio PGEO mengalami kecenderungan peningkatan. Artinya, baik DER maupun DSCR dari PGEO semakin membaik. Namun, pada brand terjadi sebaliknya. Debt equity ratio mempunyai kecenderungan meningkat dan debt service coverage ratio DSCR mengalami kecenderungan menurun. Dan satu hal yang perlu dicatat, aset tidak berwujud dari brand mencapai 3 kali dari ekuitasnya. Sedangkan pada PGEO, aset tidak berwujudnya 0. Artinya, aset PGEO lebih berkualitas dibandingkan dengan aset dari brand. Nah, selain 6 hal di atas, ada 2 poin penting yang saya dapatkan dan menjadi bagian dari teman-teman untuk mengkaji ulang. Yang pertama, kapitalisasi aset yang tidak berwujud. Dalam hal ini, goodwill. Pada bagian prospektusnya disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan PSAK nomor 64 tentang eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, aset eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya perolehan bunga atas aset eksplorasi baru tersebut. Lalu dikapitalisasi sambil menunggu hasil kegiatan eksplorasi. Nah, tolong teman-teman cek apakah kapitalisasi bunga perolehan atas aset ini sama dengan kapitalisasi bunga pinjaman yang dilakukan pada PT Ingria Pratama Kapitalindo, emiten dengan kode GRIA. Yang kedua, kita semua tentu paham ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang menyatakan bahwa bumi, tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sesuai dengan prospektusnya, perseroan telah menyampaikan hal ini dalam bagian risikonya. Artinya, secara tidak langsung, perseroan telah mengingatkan pada kita bahwa perseroan mengelola sumber daya alam yang kelangsungannya sangat tergantung pada pemangku kekuasaan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah, dengan demikian, menurut saya akan lebih aman pegang PGEO. Nah, teman-teman, jaga kesehatan dan kita tunggu apakah kali ini Pak Banjet akan berhasil mengulang cuan. Semangat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.